Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Nasrullah. Saya merupakan pegawai negeri sipil di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung Barat dengan nomor induk pegawai 1994 1019 2022 03 1009 yang saat ini menduduki jabatan Polisi Pamong Praja Pemula dengan pangkat pengatur muda golongan ruang 2A. Video portofolio ini saya buat sebagai bentuk persyaratan untuk mengikuti uji kompetensi jabatan fungsional Polisi Pamong Praja dari jenjang pemula menuju jenjang terampil. Bapak dan Ibu serta rekan-rekan yang saya hormati, perlu kiranya saya sampaikan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Pada pasal 255 ayat 1, Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Selanjutnya, pada pasal 256 ayat 7 ditegaskan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Satuan Polisi Pamong Praja diatur melalui peraturan pemerintah. Pasal inilah yang menjadi dasar lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Berdasarkan peraturan pemerintah tersebut, dijelaskan pada pasal 5 bahwa 3 tugas utama Satuan Polisi Pamong Praja yakni 1. Menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. 2. Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman. 3. Menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Lebih rinci pada pasal 11, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat meliputi kegiatan 1. Deteksi dini dan cegah dini. 2. Pembinaan dan penyuluhan. 3. Patroli. 4. Pengamanan. 5. Pengawalan. 6. Penertiban. Dan 7. Penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa. Selanjutnya, pada pasal 14 disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat diatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri. Dari ketentuan inilah lahir Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat. Berdasarkan Permendagri tersebut dijelaskan pada pasal 4 bahwa kegiatan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat meliputi 3 tahapan. Yang pertama, tahapan perencanaan. Yang kedua, tahapan pelaksanaan. Yang ketiga, tahapan pelaporan. Bapak, Ibu, beserta rekan-rekan sekalian, sesuai Permendagri tersebut, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan mengenai mekanisme pelaksanaan salah satu rincian tugas pada bidang yang saya tempati, yakni tugas patroli. Patroli adalah kegiatan sebagai usaha mencegah terjadinya gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan cara mendatangi, menjelajahi, mengamati, mengawasi, memperhatikan dan melakukan tindakan preventif atas situasi nyata atau kondisi yang kiranya akan menimbulkan gangguan nyata. Tahap perencanaan kegiatan patroli. Pada tahap ini, yang harus dilakukan adalah menyiapkan administrasi pelaksanaan patroli berupa surat tugas dari pimpinan, yang di dalamnya memuat informasi berupa sasaran, waktu, tempat, bentuk, dan objek yang akan dilakukan patroli. Setelah administrasi siap, Komandan Regu Patroli memberikan arahan kepada seluruh anggota. Arahan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi tentang teknis pelaksanaan patroli di lapangan, serta mengantisipasi berbagai situasi yang mungkin terjadi.
Dengan demikian, seluruh anggota memahami tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Setelah pelaksanaan arahan selesai, seluruh personil melaksanakan pemeriksaan menyeluruh terhadap kendaraan operasional yang akan digunakan dalam kegiatan patroli. Pemeriksaan dilakukan secara teliti untuk memastikan setiap kendaraan berada dalam kondisi prima dan siap mendukung pelaksanaan tugas di lapangan. Adapun aspek yang diperiksa meliputi kondisi ban, performa mesin, fungsi sistem penerangan, ketersediaan bahan bakar, dan kondisi rem, serta pelengkapan kendaraan lainnya, seperti surat-surat kendaraan dan peralatan pendukung. Langkah ini penting untuk memastikan kendaraan dalam kondisi layak dan aman, sehingga pelaksanaan patroli dapat berjalan dengan lancar. Tahap pelaksanaan patroli. Pada tahap ini, setiap petugas diwajibkan untuk selalu waspada, cermat, dan teliti dalam mengamati kondisi di lingkungan sekitar. Kemampuan mengamati, mendengar, serta memahami situasi yang berkembang di lapangan menjadi hal yang sangat penting agar setiap potensi gangguan ketentraman dan ketertiban umum dapat dideteksi sedini mungkin. Dengan demikian, tindakan pencegahan maupun penanganan dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selama pelaksanaan patroli, seluruh aktivitas dan temuan di lapangan wajib didokumentasikan dengan baik sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas. Dokumentasi tersebut meliputi kegiatan patroli, kondisi wilayah, serta berbagai kejadian yang ditemukan selama bertugas. Selain menjadi bukti pelaksanaan kegiatan, dokumentasi juga berfungsi sebagai bahan evaluasi, penyusunan laporan, dan dasar pengambilan kebijakan oleh pimpinan dalam meningkatkan efektivitas patroli di masa mendatang. Di samping itu, setiap petugas patroli dituntut untuk memiliki kepekaan dan responsivitas terhadap berbagai dinamika yang terjadi di tengah masyarakat. Apabila menemukan potensi pelanggaran gangguan tertib maupun permasalahan sosial lainnya, petugas diharapkan mampu mengambil langkah sesuai dengan kewenangannya. Dalam setiap pelaksanaan tugas, pendekatan yang digunakan selalu menekankan sikap humanis, sopan, komunikatif, serta persuasif, sehingga kehadiran petugas tidak hanya menciptakan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat, tetapi juga membangun kepercayaan hubungan yang harmonis antara pemerintah dan masyarakat. Dengan pelaksanaan patroli yang profesional, diharapkan situasi keamanan dan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah yang ditempatkan menjadi patroli dapat terjaga dengan baik. Tahap pelaporan kegiatan patroli. Tahap pelaporan merupakan tahapan akhir dalam pelaksanaan kegiatan patroli yang memiliki peran penting sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tugas yang telah dilaksanakan. Penyusunan laporan dilakukan secara tertulis sesuai dengan format dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh instansi. Laporan tersebut memuat informasi mengenai waktu, lokasi, personil yang bertugas, sasaran, serta hasil pemantauan di lapangan, serta berbagai temuan yang diperoleh selama kegiatan yang berlangsung. Untuk memperkuat isi laporan, petugas juga melampirkan dokumen pendukung seperti dokumentasi kegiatan, hasil pengamatan, serta data atau informasi lain yang relevan sebagai bukti pelaksanaan tugas. Apabila selama patroli ditemukan kejadian yang memerlukan penanganan segera, seperti gangguan tertib umum, potensi konflik, pelanggaran perda, maupun kondisi lain yang berpotensi mengganggu ketertiban umum, petugas wajib segera melaporkan secara langsung dan berjenjang kepada pimpinan. Pelaporan yang cepat memungkinkan pemimpin mengambil langkah-langkah penanganan secara tepat, terkoordinasi, dan sesuai prosedur yang berlaku. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai teknis pelaksanaan patroli oleh Satuan Polisi Pamong Praja sebagai dari bentuk upaya penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat. Saya menyadari tugas di lapangan tidaklah mudah, namun dengan komitmen, integritas, dan profesionalisme kami terus berupaya menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Semoga video portofolio ini memberikan gambaran yang jelas mengenai pelaksanaan tugas kami di lapangan. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, beserta seluruh pihak yang mendukung pelaksanaan tugas ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.